Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Luar biasa kita bisa diperjumpakan melalui suatu persekutuan renungan harian Toraya di pagi ini edisi Kamis 28 Maret 2024. Tentu kita sadar bahwa di dalam menjalani hari ini kita terbatas untuk melakukan suatu aktivitas. Olehnya itu, dalam iman kita percaya bahwa ada Tuhan kita yang akan senantiasa menuntun, membimbing, bahkan menolong kita. Olehnya itu mari bersama kita nyatakan ucapan syukur dan pujian kepadanya, seraya berharap bahwa Tuhan akan memberkati kita hari ini. Mari kita akan bersama merenungkan, mendengar firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami angkat pujian. Kami bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur untuk anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pagi ini kami bisa terberkati dengan suatu hari yang baru. Kami dipenuhi semangat untuk bisa melakukan aktivitas hari ini. Kerja, usaha, rencana. Kami percaya Tuhan bahwa hanya kuasa dari Tuhan semata yang akan menaungi kami, menolong kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang bisa kami kerjakan hari ini. Supaya semuanya itu menjadi suatu yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami merasakan bahwa firman-Mu lah yang akan menuntun kami, menerangi kami, sehingga kami bisa memperoleh pengertian untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Olehnya itu, tuntunlah kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami sehingga kami bisa memahami firman-Mu dan menjadikannya terang untuk kehidupan yang kami akan jalani. Kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar, bahkan kita renungkan bersama di pagi ini, yaitu dari Markus pasal 10, Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih dimungkinkan Tuhan dengan waktu yang Dia sediakan untuk menyatakan firman-Nya bagi kita dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perikop yang kita baca ini dan sekaligus minggu ini tetap kita masuk dalam perenungan masa Prapaskah ke-6, tentu kita diarahkan untuk melihat dan memahami tentang perjalanan penderitaan yang Yesus jalani untuk memberi kita kehidupan dan keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pohon kopi melalui proses pertumbuhan tidak mudah. Betapa tidak, supaya pohon kopi itu produktif, dia harus dipangkas secara berkala sehingga mengeluarkan tangkai dan daun muda. Membayangkan proses pemeremajaan tersebut, dapat dikatakan bahwa harus ada penderitaan agar ada buah yang dihasilkan.
Artinya ada sebuah proses untuk bisa mencapai hasil. Nah, pembacaan kita saat ini merupakan pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Hal yang paling mencolok darinya adalah Yesus, para murid, dan orang banyak yang pada waktu itu sedang berjalan menuju Yerusalem. Ada hal menarik di sini. Ketika Yesus berjalan di depan rombongan tersebut, berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan orang yang diajarinya. Di saat bersamaan, orang mengikutinya merasa cemas dan takut. Padahal selama ini orang yang mengikuti Yesus dipenuhi dengan harapan, sukacita, karena mereka berharap ada sesuatu yang diberikan oleh Yesus kepada mereka, entah penyembuhan, entah pengajaran, dan banyak hal. Sehingga tidak ada rasa takut, tetapi yang ada adalah sukacita. Tapi berbeda ketika Yesus dan bersama murid dan orang banyak memasuki Yerusalem, yang ada adalah rasa cemas dan takut. Nah, kecemasan dan ketakutan itu disadari oleh berbagai gambaran penderitaan yang akan dialami Yesus. Karena memang sebelumnya Yesus sudah menyampaikan bahwa ia akan menjalani suatu penderitaan, mati untuk memberikan kehidupan. Nah, itu sudah bisa dibayangkan oleh murid-murid dan orang banyak bahwa jangan-jangan ketika tiba di Yerusalem, hal itu terjadi pada Yesus. Jadi itu yang membuat kecemasan dan ketakutan bagi mereka. Tetapi itulah yang memang harus dijalani oleh Yesus. Para murid dan orang banyak tampaknya sadar bahwa mengikut Yesus merupakan pilihan yang beresiko karena penderitaan adalah keniscayaan. Akan tetapi, apakah hanya sekedar penderitaan saja yang didapati ketika menjadi pengikut Yesus? Ini yang harus menjadi suatu perenungan ibu bapak saudara-saudara. Ya, jadi bagaimana setiap orang yang percaya kepada Yesus memikul salib, tetapi harus melihat bahwa dari salib itu kita menemukan kehidupan, kita menemukan keselamatan atau berkat. Dari ucapan Yesus, iman kita kembali diteguhkan bahwa akhir dari penderitaan dan kematiannya adalah kebangkitan. Nah, di sini penjaminan buah daripada apa yang dijalani Yesus yang dulunya ditakuti dan dicemaskan oleh orang banyak. Kebangkitannya adalah jaminan dan pengharapan kita. Sia-sialah kita menderita seandainya tidak ada kebangkitan. Sebab itu, saudara-saudara tetaplah setia mengikuti Yesus dalam kerendahan hati dan imanilah bahwa pengharapan kita dalam Yesus tidak akan sia-sia, tetapi justru ia akan menjadi berbuahkan kehidupan kekal dalam kemuliaannya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Allah yang rela berkorban, karena sesungguhnya kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yesus yang harus menjalani penderitaan, menjadi satu-satunya jalan bagi kami untuk menerima pengampunan dan penebusan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami bagaimana Yesus telah menyadarkan kami bahwa ketika kami menjalani suatu tantangan hidup, kami tidak akan cemas, terlebih putus asa. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, kiranya kami setia sabar untuk menjalani, karena sesungguhnya dari kehidupan yang kami jalani dalam penuh penyerahan dan kekuatan iman, akan ada buah-buah yang kami akan hasilkan, baik untuk diri, keluarga, dan untuk orang lain. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, menjadi kekuatan sendiri bagi setiap kami yang mendengarnya di pagi ini.
Anak-anak-Mu akan beraktivitas Tuhan hari ini. Tuhan beri mereka hikmat sehingga segala perkara yang mereka lakukan, mereka beroleh pengertian untuk menghadapi dan melakukannya di dalam tuntunan firman Tuhan. Beri mereka penaungan di dalam kuasa-Mu, beri mereka semangat, sukacita, dan bahkan kesehatan. Berkati upaya-upaya mereka di dalam bekerja, berusaha, dan biarlah mereka tetap menerima kecukupan dari Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka. Anak cucu mereka Tuhan berkati dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan. Persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat, ada yang sakit, menahun, sementara pemulihan, ada yang sementara dirawat di rumah sakit. Semuanya menyatakan seruan kepadamu Tuhan. Engkau yang mendengar doa mereka, Engkau yang merasakan penderitaan mereka, dan Engkau Allah yang bertindak dalam kebenaran dan keadilan untuk menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Kini kami siap untuk menjalani hari ini. Kami serahkan segala perkara yang kami jalani, bahwa semata hanya di dalam kuasa dan pengasihan Tuhan kami hidup, kami terberkati, dan kami bisa selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Ibu Bapa, saudara-saudara kita, persekutuan kita pagi ini. Selamat menjalani hari ini. Tetaplah berserah dan percaya bahwa kehidupan kita apapun bentuknya, sesungguhnya Tuhan telah menyempurnakan keselamatan dan pertolongannya bagi kita melalui jalan penderitaan di kayu salib. Amin.